Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Tia Lestari dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 12 11 25 11 0113. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus perusahaan Wijaya Karya pada tahun 2024. Kasus perusahaan Wika, PT Wijaya Karya Persero Tbk Wika, perusahaan konstruksi milik negara Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pada tanggal 18 Februari 2024, Wika mengalami hambatan komunikasi organisasi yang signifikan. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, apa yang terjadi pada perusahaan Wika, terus juga efek terhadap perjalanan perusahaan Wika, bagaimana hal itu bisa terjadi, lalu saya akan menceritakan runtutan masalah yang terjadi, lalu yang ketiga, apa langkah-langkah dari perusahaan Wika dalam menekan hambatan komunikasi organisasi, lalu yang terakhir adalah bagaimana langkah-langkah tersebut menjadi jalan keluar dan solusi dari perusahaan Wika. Oke, di sini kita lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, lalu jelaskan efek terhadap perjalanan perusahaan tersebut. Pada tanggal 18 Februari 2024, Wika menerima laporan resmi dari tim lapangan bahwa proyek Tol Cipali yang merupakan bagian dari proyeknya mengalami penundaan. Penundaan konstruksi akibat kesalahan komunikasi internal, di mana instruksi dari kantor pusat Jakarta tentang perubahan spesifikasi dari jalan tol tidak dikomunikasikan dengan jelas ke lokasi yang berada di Subang, Jawa Barat, di mana menyebabkan pengendaan material beton yang salah dan penundaan pengerjaan seksi tol sepanjang 10 km. Ini terjadi tepat saat Wika sedang mempercepat proyek untuk mendukung target pemerintah. Oke, kita lanjut ke efeknya. Efeknya, Wika harus menunda pengiriman di beberapa proyek lain, lalu mengalami kerugian sekitar 500 miliar dari penalti kontrak dan biaya tambahan untuk perbaikan. Saham Wika di Bursa Efek Indonesia turun 5% dalam seminggu setelah pengumuman. Reputasi mereka sebagai mitra utama pemerintah telah rusak, dan Kementerian PUPR beresiko membatalkan kontrak yang dapat memperlambat agenda pembangunan nasional. Produksi tim turun 10% secara operasional, dan Wika harus melakukan audit internal yang akan memakan waktu berbulan-bulan. Namun, peristiwa ini menunjukkan kerentanan dalam skala besar. Oke, bismillah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai bagaimana hal itu bisa terjadi, lalu ceritakan runtutan masalah yang terjadi. Yaitu hambatan komunikasi dimulai dari struktur organisasi Wika yang kompleks dengan banyak pihak yang terlibat dalam proyek besar ini, seperti Tol Cipali pada tanggal 18 Februari 2024. Pemerintahan mengubah kebijakan untuk menerapkan standar jalan tol yang lebih ketat. Ini menyebabkan masalah. Nah, untuk tahapan yang awal itu pada Januari 2024, di mana tahap perencana kantor pusat Wika di Jakarta menerima instruksi dari Kementerian PUPR tentang revisi spesifikasi tol. Tetapi komunikasi ke tim yang ada di Subang, Jawa Barat dilakukan melalui email dan juga rapat virtual yang tidak konsisten. Tim lapangan tidak menerima detail karena sistem manajemen proyek internal seperti ERP tidak terintegrasi penuh. Lalu tahap yang kedua yaitu awal Februari 2024. Pada 10 Februari 2024, subkontraktor di lokasi tol Cipali mulai mengerjakan bagian jalan tanpa konfirmasi akhir karena instruksi awal dianggap cukup. Namun pada 18 Februari 2024 saat inspeksi rutin ditemukan bahwa material beton yang digunakan tidak sesuai. Karena komunikasi silang antara departemen dan juga teknik, departemen tidak mengupdate subkontraktor tepat waktu. Lalu yang ketiga, 18 Februari 2024, yaitu laporan dari lapangan ke Jakarta menunjukkan penundaan sekitar 2 minggu. Dengan resiko penalti dari pemerintahan, investigasi awal mengungkap bahwa rapat harian virtual sering terganggu oleh koneksi internet buruk yang ada di daerah Subang, dan tidak ada protokol cadangan seperti panggilan atau telepon langsung yang ini terjadi di Subang, Jawa Barat, dengan kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi. Tetapi geografi yang berjarak sekitar 150 km itu memperburuk masalah. Puncaknya,
Laporan internal di Wika pada akhir Februari 2024 mengungkap bahwa hambatan ini disebabkan oleh silo organisasi departemen di antara manajemen proyek tidak terbagi update. Real time dengan departemen operasional diperburuk, di mana oleh beban kerja tinggi pasca pemulihan pandemi. Masalah ini terjadi karena Wika masih bergantung pada model komunikasi tradisional. Meskipun telah melakukan digitalisasi dan tekanan untuk memenuhi target, tapi itu membuat proses terburu-buru. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai apa langkah-langkah dari perusahaan tersebut dalam menekankan hambatan komunikasi organisasi. Wika mengambil langkah-langkah segera setelah insiden pada tanggal 18 Februari 2024, di mana yaitu yang pertama adalah audit dan reformasi sistem, di mana perusahaan melakukan audit mendalam terhadap sistem komunikasi termasuk peningkatan integrasi, platform dengan alat kolaborasi seperti Microsoft untuk update real time dan juga mereka diperkenalkan protokol komunikasi wajib seperti laporan harian digital. Lalu yang kedua adalah pelatihan dan struktur. Wika melatih karyawan di semua level tentang komunikasi efektif termasuk simulasi skenario proyek dan membentuk tim koordinasi lintas departemen untuk proyek besar. Mereka juga meningkatkan konektivitas internet di lokasi lapangan. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi eksternal. Perusahaan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk standarisasi komunikasi dan mengadakan workshop dengan subkontraktor untuk memastikan alur informasi yang jelas. Lalu yang terakhir, bagaimana langkah-langkah tersebut menjadi jalan keluar atau solusi dari perusahaan? Langkah-langkah ini menjadi solusi karena memperbaiki koordinasi, mengurangi resiko penundaan, dan memulihkan kepercayaan. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Wika dapat menyelesaikan tol Cipali lebih cepat pada 2024 dan meningkatkan produktivitas 15% pada kuartal berikutnya. Perusahaan mengurangi kerugian secara finansial berkat efisien biaya dan akan stabilnya pada akhir 2024. Dengan reformasi ini, Wika memperkuat posisinya dalam proyek nasional seperti Ibu Kota Nusantara. Ini menunjukkan kepada BUMN lain betapa pentingnya komunikasi digital untuk operasi skala besar, meskipun masih ada masalah infrastruktur. Nah, kesimpulannya, hambatan komunikasi organisasi sering berasal dari silo departemen, kekurangan teknologi digital, dan juga tekanan eksternal, seperti krisis atau peraturan, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan, reputasi buruk, dan juga penundaan operasi. Namun, digitalisasi pelatihan dan reformasi struktur telah ditunjukkan sebagai solusi yang berhasil, yang memungkinkan bisnis untuk pulih dan berkembang lebih kuat. Perusahaan yang belajar dari kesalahan ini cenderung lebih tangguh di masa depan. Nah, itu adalah pembahasan mengenai studi kasus perusahaan Wijaya Karya pada tahun 2024. Nah, mungkin pembahasannya saya cukupkan. Saya akhiri, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.